Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulistiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian landasan pemilihan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Landasan adalah dasar, tempat berpijak, atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan foundation, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pondasi. Pondasi artinya bagian terpenting untuk mengawali sesuatu. Kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan media pembelajaran akan menunjang efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilaluinya. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu guru dan siswa dalam mengawali media pembelajaran. Ketepatan memilih media pembelajaran merupakan faktor utama dalam mengoptimalkan hasil pembelajaran. Untuk memilih media yang tepat, seorang guru juga mempertimbangkan landasan agar media yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan, kemampuan berpikir, psikologis, dan kondisi sosial siswa. Sebab penggunaan media yang tidak sesuai dengan kondisi anak akan menyebabkan tidak bisanya berfungsi media secara optimal. Ada 3 landasan penggunaan media pembelajaran yang dijadikan pertimbangan bagi guru dalam memilih media yang tepat sesuai dengan isi, tujuan dalam pembelajaran. Ketiga landasan tersebut adalah landasan psikologis, landasan historis, landasan empirik, dan landasan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu poin kedua mengenai landasan psikologis pemilihan media pembelajaran. Nah, kenapa dalam pemilihan media pembelajaran itu harus dilandaskan dengan landasan psikologis? Karena pendidik harus memperhatikan terlebih dahulu kondisi psikologis dari peserta didik sebelum pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, kondisi psikologis dinyatakan sebagai karakter psiko seseorang individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dan interaksinya dengan lingkungannya. Nah, sehingga media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mengakibatkan adanya perubahan pada peserta didik. Perubahan perilaku terjadi berupa tanggapan dan suatu rangsangan atau hasil dari pemrosesan informasi tersebut. Nah, pendidik harus mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu terjadi pada peserta didik sehingga mengoptimalkan peran media pembelajaran yang akan digunakan. Nah, oleh sebab itu, pemakaian media pembelajaran dalam pendidikan sangat berkaitan dengan perkembangan psikologis. Nah, terdapat 3 teori belajar dalam landasan psikologis terkait bagaimana proses pembelajaran terjadi pada peserta didik. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar konstruktivistik. Teori behavioristik atau teori belajar behaviorisme atau teori belajar perilaku menitik beratkan pada perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan aktivitas mental. Teori belajar ini juga disebut sebagai pelajaran stimulus respon karena proses pembelajaran diamati dari adanya tanggapan atau respon dari peserta didik terhadap rangsangan stimulus dari luar yang didapatkan dari lingkungannya. Nah, pembelajaran dianggap sebagai ketika peserta didik memberikan tanggapan terhadap rangsangannya yang didapatkan. Nah, teori belajar behavioristik ini mempunyai 2 buah bentuk, yaitu pengondisian klasik dan pengondisian opera. Pengondisian
klasik mengarah pada tanggapan suatu rangsangan yang bukan bawaan, melainkan dipelajari atau dikondisikan seiring waktu. Nah, contohnya, pendidik ingin mendapatkan respon terkondisi, yaitu peserta didik yang aktif, terlibat, dan senang dalam belajar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pendidik adalah dengan melakukan pengondisian, yaitu memasangkan pembelajaran yang merupakan stimulus netral dengan permainan yang merupakan stimulus tidak terkondisi, sehingga respon tidak terkondisi dari permainan adalah keterlibatan dan rasa senang di peserta didik. Pendidik menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis permainan atau game yang merupakan pemasangan dari pembelajaran dan permainan untuk mendapatkan respon keterlibatan dan rasa senang dari peserta didik. Selanjutnya, pengondisian opera. Pengondisian opera merupakan pembelajaran terjadi karena proses mencoba sehingga kebiasaan yang terbentuk merupakan hasil penghargaan yang didapatkan. Pada pengondisian klasik, fokus pada stimulus netral menjadi stimulus terkondisi yang menghasilkan respon terkondisi yang sesuai dengan respon alami. Sedangkan pengondisian opera merupakan berfokus pada penggunaan penguatan positif dan negatif untuk memanipulasi atau mengajarkan perilaku baru. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini lebih melibatkan peristiwa mental yang menekankan kepada proses. Berbeda dengan teori behavioristik yang mengabaikan aktivitas mental, pembelajaran dalam teori kognitif merupakan dari proses aktivitas mental. Pada teori belajar kognitif, proses belajar tidak hanya terlihat dari perubahan perilaku yang diamati, tetapi proses belajar disebut ada dalam pikiran peserta didik. Proses belajar berkaitan dengan pemikiran yang kompleks, tidak hanya sekedar respon dari stimulus yang didapat dari lingkungan. Proses belajar dalam teori kognitif merupakan perubahan pandangan dan pemahaman dari peserta didik. Perubahan pandangan dan perubahan peserta didik tersebut tidak dapat hanya diamati dari perubahan perilaku yang terlihat. Pembelajaran pada teori belajar kognitif berpusat pada peserta didik. Peran dari pendidik dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dalam belajar sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Peran pendidik bukanlah sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan menyusun pembelajaran dan menyiapkan materi pendukung pembelajaran. Peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran, sehingga dalam menyusun pembelajaran, pendidik harus memilih model pembelajaran yang mendukung untuk keaktifan peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan dalam upaya mendukung keaktifan peserta didik haruslah mudah untuk didapatkan peserta didik. Dengan perkembangan teknologi yang dapat meningkat tiap tahunnya, pendidik dapat menempatkan materi pembelajaran pada media internet sehingga memudahkan peserta didik untuk mendapatkannya. Yang terakhir adalah teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme. Didasarkan dari gagasan utama bahwa peserta didik membangun pemahaman tentang dunia sekitarnya berdasarkan pengalaman saat ini yang dimiliki. Nah, teori konstruktivistik yaitu belajar adalah sebuah proses aktif membangun daripada memperoleh pengetahuan, dan pembelajaran itu sendiri merupakan proses yang mendukung konstruksi pengalaman itu daripada sekedar mengomunikasi. Kemudian, implementasi dari teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran adalah penerapan contextual teaching and learning atau CTL. CTL merupakan konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang disajikan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, media pembelajaran dapat digunakan untuk membantu peserta didik menerapkan CTL dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam penerapan CTL dapat berupa benda nyata yang dapat ditemukan di sekitar, seperti
alat peraga, audio, video, dan multimedia. Media pembelajaran membantu menghadirkan suatu yang dapat dilihat secara langsung seperti peristiwa alam yang berbahaya, binatang buas, dan sesuatu hal yang dapat diamati secara langsung karena keterbatasan indera manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Nah, poin ketiga yaitu landasan historis. Landasan historis merupakan landasan penggunaan media pembelajaran yang ditinjau langsung dari sejarah penggunaan istilah media pembelajaran yang digunakan. Kemudian perkembangan konsep media pembelajaran itu dimulai pada tahun 1923. Ketika itu muncullah pembelajaran visual. Visual yang dimaksud di sini adalah gambar, foto, kemudian alat atau benda yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik. Nah, pelopor dari gerakan ini yaitu Johann Amos Comenius. Saat itu banyak anak-anak bangsa Eropa yang merasa kesulitan untuk belajar bahasa Latin. Oleh karena itu, Comenius berusaha untuk berinovasi membuat buku bahasa Latin yang sebelahnya nanti ada keterangan gambarnya. Jadi di sebelahnya ada bahasa Latinnya, di sampingnya ada bentuk keterangan dari gambarnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya itu saat ditemukannya radio pada tahun 1930-an. Nah, konsep ini sering disebut dengan audiovisual education. Kemudian pada tahun 1940-an itu konsepnya dinamakan dengan audiovisual instruction. Nah, setelah itu banyak variasi nama seperti audiovisual methods, audiovisual material, audiovisual device. Dan perkembangan selanjutnya pada 1950. Nah, pada tahun ini muncul gerakan yaitu audiovisual communication. Nah, pada konsep ini tidak menekankan lagi pada benda atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, namun pada konsep ini menekankan pada seluruh aspek proses komunikasi pembelajaran antara peserta didik dengan gurunya. Kemudian pada tahun 1952 itu muncul konsep lagi yaitu instructional materials. Nah, di sini maksudnya adalah sistem yang memberikan perencanaan dan pengembangan materi pembelajaran. Dan selanjutnya, puncak dari perkembangan media pembelajaran itu terletak pada tahun 1960. Ketika itu mendapat pengaruh dari pendekatan teori sistem komunikasi, sistem pengembangan pembelajaran, dan pengaruh dari teori behaviorisme. Jadi muncullah konsep educational technology atau juga disebut dengan instructional technology. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan empiris. Landasan empiris adalah landasan yang digunakan untuk menyesuaikan antara media pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Dapat kita ketahui bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Pada gaya belajar visual ini, siswa lebih menggunakan indera penglihatan. Siswa lebih suka belajar dengan cara membaca buku, gambar, majalah, koran, dan lain-lain. Media yang paling sesuai untuk gaya belajar visual ini adalah mengajak siswa untuk melihat secara langsung, melihat objek tersebut secara langsung. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Pada gaya belajar ini, siswa lebih menggunakan media audio atau menggunakan indera pendengar.
Pada gaya belajar auditorial ini dibagi menjadi dua, yakni gaya auditorial internal dan gaya auditorial eksternal. Pada gaya belajar auditorial eksternal itu memiliki gaya belajar seperti membaca keras, mendengar musik atau rekaman, bernyanyi, dan lain-lain. Kemudian pada gaya belajar auditorial internal itu siswa memiliki gaya belajar yang menyukai ketenangan. Dalam keadaan belajar itu harus tenang, damai, tidak ada kebisingan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar kinestetik ini, gaya belajar menggunakan gerak. Gaya belajar kinestetik ini terbagi menjadi dua macam, yakni gaya kinestetik internal dan gaya belajar kinestetik eksternal. Pada gaya belajar kinestetik eksternal, siswa memiliki gaya belajar seperti menjadi model, bermain peran. Kemudian pada gaya belajar kinestetik internal, siswa lebih menyukai memahami teori terlebih dahulu, kemudian mempraktekkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teknologis. Pada landasan teknologis ini adalah landasan yang digunakan untuk mempertimbangkan media pembelajaran setelah adanya teknologi. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin lama semakin maju dan semakin berkembang. Di dalam landasan teknologis ini, pengguna media pembelajaran menciptakan dan mengelola pembelajaran agar dapat semakin maju dalam mempermudah proses pembelajaran. Manfaat dari pemanfaatan teknologi pembelajaran terhadap media pembelajaran adalah dapat mempermudah guru dalam menyiapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat lebih terarah, seperti dengan adanya media pembelajaran, maka proses pembelajaran cepat selesai atau tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian lebih efektif dan efisien. Kemudian dapat mengurangi beban guru dan yang terakhir dapat menambah semangat siswa.